Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Lutfia, S1 Pendidikan Kimia di Universitas Lampung dan S2 Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Ternyata larutan itu memiliki sifat koligatif loh. Nah, sifat koligatif sendiri adalah sifat yang hanya bergantung dari zat terlarut. Oke, kita tulis dulu ya. Sifat, jadi pengertian dari sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung dari zat terlarutnya saja. Oke, yang ini boleh kita garis bawahi. Jadi sifat koligatif larutan, kalian tahu nggak penjual es krim yang biasa lewat depan rumah kita? Nah, ternyata pembuatan es krim tersebut menggunakan prinsip sifat koligatif larutan. Jadi di penjual yang menjual es puter yang biasa depan rumah kita itu, di dalam wadah aluminiumnya dikelilingi oleh batu es, dan batu es itu ditambahkan zat terlarut berupa garam. Fungsinya apa ditambahkan zat terlarut? Ternyata garam itu bisa menurunkan titik beku dari es tersebut sehingga bisa menyebabkan es puter tidak mudah meleleh. Nah, seperti itu. Sekarang, apa aja sih sifat koligatif larutan yang harus kita tahu? Ada beberapa nih. Catat dulu ya. Yang pertama, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Selanjutnya, yang kedua, penurunan titik beku. Lalu yang ketiga, penurunan tekanan uap. Lalu yang terakhir, ada tekanan osmosis. Nah, keempat ini akan kita pelajari satu persatu. Kali ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kenaikan titik didih. Oke, kita kasih tanda dulu ya. Oke, kita akan bahas yang ini ya. Saya mau cerita dulu tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau merebus air biasa sama merebus air yang sudah ditaburi garam, nah itu membutuhkan waktu yang lama ketika kalian merebus atau mau mendidihkan air garam. Itu berarti ketika suatu larutan ditambahkan zat terlarut, maka akan membutuhkan energi atau suhu yang lebih tinggi untuk membuat larutan tersebut mendidih. Paham nggak? Oke, jadi ada faktor zat terlarut yang menyebabkan kenaikan titik didih. Itu ya. Selanjutnya, kita punya rumus, tapi satu persatu dulu kita tulisin untuk yang kenaikan titik didih. Jadi di sini aja boleh. Rumus yang kita pakai untuk kenaikan titik didih yaitu delta TB. Oke, kita kenalan dulu sama delta TB. Delta TB itu apa?
delta TB, T kita lambangkan sebagai temperatur, B ini boiled gitu ya, boiled atau titik didih. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih titik didih itu. Boiling point, ya kan? Boiling point is the temperature with the evaporation pressure equals with pressure in solution in surround the liquid. Jadi titik didih itu, yang dimaksud dengan titik didih itu adalah suhu di mana temperatur, suhu di mana tekanan uap si larutan itu sama dengan tekanan yang ada di sekitar larutan. Paham ya? Biasa kan kita tahu, oh ini mendidih, ternyata mendidih itu seperti itu. Jadi mendidih itu tekanan si larutan sama dengan tekanan yang di luar gitu. Paham ya? Sampai di sini. Nah, titik didih itu dilambangkan dengan TB. Kalau delta TB berarti kenaikan titik didih, atau biasanya delta itu kan perubahan ya. Dinamakan dengan delta TB. Nah, kalau misalnya titik didih air itu kalian tahu 100. Nah, ketika ditambahkan garam, berarti kan dia membutuhkan suhu yang lebih supaya dia mendidih kan. Nah, berarti titik didih yang ditambahkan zat terlarut itu pasti lebih besar dari titik didih air. Benar ya? Oke, maka kita tuliskan delta TB sama dengan TB dikurang TB 0. Kenaikan titik didih sama dengan titik didih dikurang titik didih larutan. Kalau titik didih larutan atau titik didih pelarut murni, kalau pelarut murninya air, berarti titik didihnya adalah 100. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini kita tulis lagi persamaannya, delta TB sama dengan KB dikali M. Ini udah belajar ya, M itu adalah molal. Jadi kenaikan titik didih itu adalah perubahan atau perbedaan titik didih yang ditambah dengan zat terlarut dengan titik didih air murni berbanding lurus dengan konsentrasinya dalam molal. Oke, jadi rumus ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal tentang kenaikan titik didih. Oke, sampai sini paham ya? Kita sudah punya rumus ini. Selanjutnya kita akan bahas soal. Jadi sifat koligatif larutan itu selalu muncul ya. Sebelumnya di UTBK itu ada SBMPTN. Jadi materi sifat koligatif larutan itu salah satu materi yang selalu muncul ketika UTBK. Jadi kalian harus paham. Oke, lanjut ke contoh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari sifat koligatif larutan. Soalnya, asam benzoat dengan MR 122 sebanyak 12,2 gram dilarutkan dalam 122 gram etanol akan menyebabkan kenaikan titik didih sebesar 1 derajat Celcius. Nah, yang ditanya, berapakah tetapan kenaikan titik didih normal etanol atau KB ya? Oke, untuk pilihan jawabannya yang A 2,24, B 1,83, yang C 1,55, yang D 1,22, dan yang E 1,71. Oke, selanjutnya kita jawab ya. Yang pertama kita tulis dulu. Diketahui, apa aja yang diketahui? Dari soal diketahui MR dari asam benzoat biar nggak terlalu jauh, kita tulisnya di sini. MR dari asam benzoat
sama dengan berapa tadi? 122. Kemudian massa dari sebanyak 12 gram dilarutkan, berarti ini massa dari asam benzoat ya, sama dengan 12,2 gram. Oke, selanjutnya massa dari pelarutnya. Pelarutnya kita pakai etanol sebanyak 122 gram. Oke, benar gak? Benar ya. Menyebabkan kenaikan titik didih sebesar 1 derajat Celcius. Jadi apa itu? Delta TB. Oke, delta TB-nya sama dengan 1 derajat Celcius. Itu ya. Terus yang ditanya berapa KB-nya? Berapa KB-nya atau tetapan titik didihnya? Oke, sekarang mulai kita jawab. Di mana nih? Kita ke sini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Gak apa-apa ya, ini dihapus. Oke, jawabannya pindah ke sini. Rumusnya, kita pakai rumus yang mana? Delta TB sama dengan KB dikali M. Oke, mau diuraikan M-nya? Masih ingat nggak? Masih dong, harus ingat ya. Delta TB sama dengan KB dikali, nah biasanya tulisnya gini nih, ya nggak? Dikali 1000 per P atau pelarutnya. Oke, kita masukkan delta TB nya berapa? 1 derajat Celcius, 1 ya. Oke, kemudian KB yang ditanya, ini kita tulis aja. KB yang ditanya kita tulis aja. Kemudian gram, ini gram dari si asam benzoat tentunya. Berapa massa dari asam benzoat? 12,2 gram per mr 122 dikali 1000 per gram pelarut. Pelarutnya berarti kita pakai yang ini ya, 122 gram. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu yang ini. Kita tulis ya, 1 derajat Celcius sama dengan KB. Nah, yang ini saya coret, bisa ya, 12,2 sama 122 ini kita coret. Karena dia di sini ada koma, berarti kan kita butuh 01 dari sini. Nah, kita coret gini ya. Jadi tinggal 100 per 122. Oke. Lalu kita cari KB-nya. Karena ini 1, kalau saya tulis gini ngerti ya? KB sama dengan 122 per 100. Maka hasilnya 1,22. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah yang D, 1,22. Oke, ini cara menyelesaikan soal yang tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bisa membantu adik-adik semua menyelesaikan soal poligatif larutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.